Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Farid Ardiansyah, dan yang kami hormati kepada teman-teman sekalian, khususnya kelas 5A Ekonomi Syariah. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Firhyudi dan Nurul Fitriyah, yang mana di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang kaidah dan juga faktor serta penilaian motivasi kerja SDI. Baik, langsung saja ke materi pertama yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang kaidah Islam dalam motivasi kerja SDI. Jadi kata motivasi ini berasal dari kata Latin yakni mover, yang berarti menggerakkan atau to move. Dan kata motivasi ini tidak lepas dari kata kebutuhan atau needs, yang mana kebutuhan ini adalah suatu potensi dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon, sehingga tanggapan dalam kebutuhan tersebut ini diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, dan hasilnya yaitu adalah orang yang bersangkutan merasa menjadi puas. Dan apabila kebutuhan tersebut belum direspon, maka akan selalu berpotensi untuk muncul kembali sampai dengan terpenuhinya kebutuhan yang dimaksud. Jadi motivasi kerja dalam Islam menurut Mufiq Saleh yaitu ada 3. Yang pertama, niat baik dan benar atau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika niat ini menentukan arah pekerjaan, jika niat kita bekerja hanya ingin mendapatkan gaji, maka hanya itulah yang akan kita dapatkan. Jika niat bekerja sekaligus untuk menambah simpanan akhirat, menambah harta halal, serta menafkahi keluarga, tentu akan mendapatkan sebagaimana yang diniatkan. Dan yang kedua yaitu takwa dalam bekerja, maksudnya yaitu orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala hal, segala tugas yang diamanahkannya. Dan yang ketiga, ikhlas dalam bekerja, itu maksudnya adalah satu kegiatan atau aktivitas termasuk kerja jika dilakukan dengan ikhlas maka akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar hukum dalam Islam yaitu ada di surah At-Taubah ayat 105 dan kisah dan Quran surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Jadi maksud dari kedua ayat tersebut yaitu tentang motivasi adalah sebagai pendorong membuat seseorang karyawan itu menjadi lupa akan rasa letih, lelah dan jenuh dalam bekerja, sehingga dirinya itu mampu bekerja dengan semaksimal mungkin. Dan yang selanjutnya yaitu kaidah umum dalam motivasi kerja SDI, yang mana di sini ada beberapa pendapat, yaitu dari John Scammerdon yang mengemukakan bahwa motivasi untuk bekerja ini merupakan sebuah istilah yang digunakan dalam bidang perilaku keorganisasian, yaitu guna menerangkan kekuatan-kekuatan yang terdapat pada diri seseorang atau individu yang menjadi penyebab timbulnya tingkat, arah, dan prestasi upaya yang dilaksanakan dalam hal bekerja. Dan menurut yang kedua yaitu dari Bernard dan Gary yang mendefinisikan itu motivasi sebagai keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi dan mendorong kegiatan dan mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan atau mengurangi keseimbangan. Dari definisi yang telah tersebut, maka motivasi itu dapat disimpulkan
yaitu sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu atau suatu keahlian dalam mengarahkan manusia agar mau bekerja secara maksimal sehingga keinginannya itu bisa tercapai dengan baik. Sehingga inisiasi dan pengarahan tingkah laku sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri dan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan, serta memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Di mana pimpinan itu kan memberikan motivasi kepada bawahannya itu merupakan proses kegiatan pemberian motivasi kerja. Di mana pegawai itu kan berkemampuan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itulah kewajiban bawahan untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin yang diberikan oleh atasan. Nah, untuk melaksanakan tugas itu kan diperlukan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu merupakan kewajiban. Nampaknya pemberian motivasi dari pimpinan itu kepada bawahan tidaklah begitu sukar. Namun dalam praktiknya pemberian motivasi itu jauh lebih rumit. Nah, untuk menjelaskan kerumitan itu disebabkan oleh apa? Ada 4 faktor. Yang pertama yaitu kebutuhan yang tidak sama pada setiap pegawai dan berubah sepanjang waktu. Jadi setiap pegawai itu kan mempunyai kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Itulah yang menjadi penyebab pemberian motivasi itu jauh lebih rumit. Ya, kerumitan itu disebabkan oleh ya kebutuhan yang tidak sama pada setiap pegawai. Di samping itu, perbedaan kebutuhan pada setiap taraf itu sangat mempersulit tindakan motivasi para manajer. Yang kedua yaitu feeling dan emotion, yaitu perasaan dan emosi. Nah, seseorang manajer itu tidak memahami sikap dan kelakuan pegawainya sehingga tidak ada pengertian terhadap tabiat dan perasaan, keharusan, serta emosi. Yang ketiga yaitu aspek yang terdapat dalam diri pribadi pegawai itu sendiri. Jadi, di dalam diri pribadi pegawai itu kan ada kepribadian masing-masing, entah itu sikap, pengalaman, atau lingkungan itu yang turut mempengaruhi pribadi pegawai tersebut. Yang keempat yaitu pemuasan kebutuhan yang tidak seimbang antara tanggung jawab dan wewenang. Nah, yang tidak seimbang itu kan antara tanggung jawab dan wewenang. Wewenang itu kan bersumber dari atasan kepada bawahan. Nah, sebagai imbalannya itu pegawai bertanggung jawab kepada atasan atau terhadap tugas yang diterima. Nah, seseorang kan dengan kebutuhan akan rasa aman yang kuat mungkin akan mencari amannya saja sehingga akan menghindar menerima tanggung jawab karena takut tidak berhasil dan diberhentikan, atau di lain pihak mungkin seseorang akan menerima tanggung jawab karena takut diberhentikan atau karena alasan prestasi kerja yang jelek. Lanjut, di sini ada beberapa aspek yang mempengaruhi motivasi kerja sumber daya insani. Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu rasa aman dalam bekerja. Nah, pegawai itu kan dalam bekerja memerlukan rasa aman, di mana untuk rasa aman itu akan mempengaruhi motivasi kerja dari setiap pegawai. Yang kedua yaitu mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif. Nah, dengan gaji yang adil, pegawai itu akan sendirinya membangun motivasi kerja dari dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang menyenangkan. Dari setiap perusahaan dan di setiap pegawai itu kan mempunyai lingkungan yang menurutnya nyaman itu seperti apa. Nah, itu akan mempengaruhi motivasi kerja dari pegawai tersebut. Yang keempat yaitu penghargaan atas prestasi kerja. Jadi semisal ada pegawai yang berprestasi dalam pekerjaannya, dia semisal menyelesaikan tugasnya sebelum target, nah itu diapresiasi dengan memberikan penghargaan atas prestasi kerja dari pegawai tersebut. Yang kelima yaitu perlakuan yang adil dari manajemen. Nah, manajer itu ketika melakukan pegawainya itu secara adil, maka itu akan membangkitkan motivasi kerja dari diri pribadi pegawai.
Indikator motivasi kerja sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani atau SDM itu salah satu indikator yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan, di mana perusahaan itu harus mempunyai karyawan yang mempunyai tingkat disiplin yang tinggi yang akan mempengaruhi kelangsungan suatu perusahaan. Adapun menurut Karn Anwar Prabu Mangkunegara, itu indikator motivasi kerja itu ada 5. Yang pertama yaitu tanggung jawab, di mana memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Itu termasuk indikator dari motivasi kerja. Yang kedua yaitu prestasi kerja, di mana melakukan sesuatu atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang telah ditargetkan. Yang ketiga yaitu peluang untuk maju. Nah, keinginan mendapatkan upah yang adil itu sesuai dengan pekerjaannya. Yang keempat yaitu pengakuan atas kinerja. Nah, keinginan mendapatkan upah itu lebih tinggi dari biasanya. Itu termasuk pengakuan atas kinerja. Yang kelima yaitu pekerjaan yang menantang. Dengan keinginan untuk belajar menguasai pekerjaannya di bidangnya, itu akan mempengaruhi pekerjaan yang menantang. Maksudnya, dia mempelajari secara lebih dari apa yang telah ditugaskan itu untuk menambah wawasan. Poin yang ketiga yaitu membahas tentang penilaian motivasi kerja sumber daya insani. Nah, penilaian kinerja itu merupakan kegiatan yang mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap karyawannya. Nah, apakah prestasi yang dicapai setiap karyawan itu baik ataukah buruk? Nah, dengan penilaian kinerja, para karyawan itu akan mendapat perhatian dari atasannya sehingga mendorong mereka bergairah bekerja asalkan proses penilaiannya itu jujur dan objektif. Nah, di sini tujuan dari penilaian kinerja menurut Sedarmayanti yaitu yang pertama yaitu mengetahui keterampilan dan kemampuan karyawan. Nah, dengan penilaian motivasi kerja itu kan jadi atasan itu mengetahui keterampilan dan kemampuan dari setiap karyawan yang bekerja. Yang kedua itu sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian khususnya penyempurnaan kondisi kerja seperti peningkatan mutu dan hasil kerja. Yang ketiga yaitu sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan karyawan seoptimal mungkin sehingga dapat diarahkan jenjang atau rencana karirnya, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Yang keempat yaitu mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang kelima yaitu mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian, khususnya kinerja karyawan dalam bekerja. Yang keenam, secara pribadi, karyawan itu akan mengetahui kekuatan dan kelemahan sehingga dapat memacu perkembangannya. Sedangkan bagi atasan yang menilai akan lebih memperlihatkan dan mengenal bawahan atau karyawannya sehingga dapat lebih memotivasi karyawannya. Yang ketujuh yaitu hasil penelitian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaian. Nah, tadi kan dibahas terkait tujuan dari penilaian motivasi kerja. Selanjutnya itu manfaat dari penilaian motivasi kerja itu seperti apa? Di sini ada 7 manfaat dari penilaian motivasi kerja sumber daya insani. Yang pertama yaitu meningkatkan prestasi kerja. Nah, dengan ada penilaian itu kan baik pimpinan maupun karyawan itu akan memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaan atau prestasinya. Yang kedua yaitu memberi kesempatan kerja adil, di mana penilaian akurat dapat menjamin karyawan memperoleh kesempatan menempati posisi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga yaitu kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Nah, melalui penilaian kinerja, terdeteksi karyawan yang kemampuannya rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang keempat yaitu penyesuaian kompensasi. Nah, dengan melalui penilaian itu, pemimpin dapat mengambil keputusan dalam menentukan perbaikan, pemberian kompensasi, dan sebagainya. Yang kelima yaitu keputusan promosi dan demosi. Nah, dari hasil penilaian itu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mempromosikan atau mendemosikan karyawan tersebut. Yang keenam yaitu mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan.
Kinerja yang buruk itu mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian kinerja dapat membantu mendiagnosis kesalahan tersebut. Yang ketujuh yaitu menilai proses rekrutmen dan seleksi. Kinerja karyawan baru yang rendah dapat mencerminkan adanya penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan dan perbuatan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.